tapi melaksanakan perintah Allah. Itu sebagian makna dari berkorban. Berkorban itu adalah melepaskan yang dicinta untuk yang tercinta. Melepaskan yang dicinta karena yang tercinta. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, dia lepaskan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan mencintai, dan dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada istri dan anaknya tersebut. Itu berkorban. Adik-adik nih kan tinggal di rumah orang tua, enak, senang barengan sama mereka gitu. Tapi karena harus belajar, jadinya meninggalkan orang tua. Belajar di pondok pesantren, di situ terdapat makna berkorban. Meninggalkan yang dicinta yaitu orang tua untuk atau karena yang tercinta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu makna berkorban, adik-adik saudara sekalian. Orang tua kalian juga jangan dikirain melepaskan anaknya belajar di pondok pesantren misalnya gitu nggak berat, berat juga bagi mereka. Bahkan jangankan di pondok pesantren, nih kalian nih hari Sabtu kayak gini sekolahan libur, kegiatan libur gitu. Kalau misalnya di rumah nih jam-jam segini nih enak-enaknya lagi ngapain nih? Rebahan, kaum rebahan banget ini ya. Nonton drakor, nah tuh. Ada lagi pilihan makan bakso. Kayaknya enak-enak ya. Atau bikin Indomie dirawitin. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, itu sesuatu yang menyenangkan bagimu, tapi kamu tinggalkan itu untuk duduk baca burda, mendengarkan kajian. Dalam setiap kalian meninggalkan yang kalian sukai, yang kalian cintai demi atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah terdapat makna pengorbanan. Dan kalau pengorbanan tuh nanti pasti buahnya manis. Kalau benar berkorbannya buahnya manis. Tapi kalau kamu nggak mau berkorban dalam kehidupan, siap-siap aja. Siap-siap aja untuk kecewa terhadap keadaan-keadaan yang kemudian datang. Orang nggak mau belajar nih misalnya gitu, ngapain belajar, enakan makan Indomie pakai rawit. Ngapain belajar, ngapain baca burda, ngapain dengerin kajian, enakan juga nonton drakor. Ngapain sih pergi-pergi ke Abu Zahra, udah mendingan kita di rumah aja rebahan misalnya gitu. Kamu ikutin terus hawa nafsumu, keinginanmu, kamu bersiap-siap nanti akan ada kepahitan di belakangnya. Kalau kamu jadi orang yang nggak ngerti apa-apa, yang selalu dikuasai sama hawa nafsu, yang nggak paham urusan cara mendekat kepada Allah gitu, yang ada tuh penyesalan demi penyesalan. Teman-teman saya sekalian, ya adik-adik kalau yang masih kecil-kecilan gini nih masih suka belum paham nih, tapi yang udah tua-tuaan tuh kalau saya tanyain nyesel kenapa waktu zaman muda, nggak ada yang bilang nyesel nggak pacaran dulu, nggak pernah. Saya nggak pernah dengar ada orang tua ngomong nyesel kenapa dulu nggak pacaran, atau nyesel kenapa dulu nggak tonton semua film-film di bioskop misalnya gitu. Nggak ada yang nyeselnya kayak gitu. Nyeselnya kenapa? Nyesel dulu nggak belajar ngaji, nyesel dulu nggak belajar Quran dengan benar, nyesel dulu nggak belajar ilmu agama dengan baik, nyesel dulu kenapa baru ngertinya, nyesel kenapa nggak dari dulu-dulu nutup aurat, nyesel kenapa dari dulu-dulu nggak tahu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ajaran agama Islam. Nah mumpung kalian masih dalam umur-umur
yang memungkinkan kalian untuk banyak berkorban dengan belajar, teman-teman saudara sekalian, maka disitulah letaknya pengorbananmu dalam kehidupan.